Guys, pernah nggak mengalami atau mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti berikut? Gue mau buka restoran nih, tapi kalau gue sewa di sini bisa nggak ya dibangun restoran ya? Atau misalkan kita mau bangun ruko misalkan, bisa nggak ya di daerah sini dibangun ruko ya? Atau misalkan mau buka swalayan ya, bisa nggak saya sewa tempat ini untuk dijadikan swalayan ya? Nah, itu semua fungsi-fungsi aktivitas itu akan berkaitan dengan peruntukan suatu lahan. Nah, peruntukan-peruntukan itu menentukan boleh atau tidaknya suatu aktivitas itu berada dalam lahan tersebut. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak yang satu ini. Ya, dalam hal tata kota, setiap wilayah yang ada di Jakarta terutama itu memiliki peruntukan-peruntukannya. Daerah-daerah di sepanjang jalan mungkin memiliki peruntukan-peruntukan tertentu, misalnya untuk fungsi komersial, fungsi campuran. Sementara mungkin yang di daerah lebih dalam atau lebih belakang lebih banyak dijadikan untuk peruntukan perumahan residensial. Nah, peruntukan ini sebenarnya untuk mengatur agar zona-zona tersebut selaras dengan lingkungan di sekelilingnya. Ya, misalkan di pinggir jalan mungkin dia lebih cocok untuk sarana usaha, atau mungkin daerah perumahan mungkin lebih cocok untuk daerah perumahan. Juga termasuk peruntukan ini mengatur area-area hijau, badan-badan air, sarana-sarana industri, ya kan, fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, peribadatan, dan juga areal-areal untuk gedung pemerintahan. Nah, peruntukan-peruntukan ini pada zaman dulu, sebelum yang sekarang, itu sering kita kenal ada istilah-istilah seperti Wisma Susun atau WSN ya, kalau kita lihat di gambar peruntukan lahan ya, yang sebelumnya zaman dulu ada Wisma Susun, terus ada Wisma Besar, ada Karya Kantor, nah dan seterusnya. Namun istilah-istilah itu sudah tidak digunakan lagi sekarang, dan menurut Perda nomor 1 tahun 2014 istilah-istilah itu sudah berubah. Nah, kira-kira ada beberapa jenis peruntukan yang akan kita bahas pada saat ini. Jenis peruntukan yang pertama adalah, saya bacakan saja ya, adalah zona lindung dan subzona nya, yaitu subzona suaka dan pelestarian alam dengan kodenya L1, ya kan, zona sempadan lindung dengan kode L2, dan subzona inti konservasi pulau dengan kode L3. Kemudian ada lagi zona hutan kota, subzona hutan kota dengan kode H1, zona taman kota dan lingkungan, subzona taman kota lingkungan dengan kode H2, zona pemakaman dengan kode H3, zona jalur hijau itu ada H4 ya, H4 itu jalur hijaunya, dan jalur hijau tegangan tinggi itu dengan kode H5 ya, mungkin ada rawatan sutet ya di atasnya. Subzona hijau pengaman kereta api dengan kode H6, jadi mungkin sepanjang rel kereta api itu ada jalur hijaunya. Zona hijau rekreasi dan subzona hijau rekreasi dengan kodenya H7, zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau dan subzona terbuka hijau budidaya pulau dengan kode H8. Nah, ini kode-kode ini nanti diwakili dalam beraneka macam warna yang mewakili huruf-huruf tersebut tadi. Kira-kira demikian. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Kode berikutnya adalah zona pemerintah nasional dan subzona pemerintah nasional, kodenya P1. P1 ini biasanya warna merah di dalam sebagai notasi warna peruntukan ya, dalam peta peruntukan lahan. Zona perwakilan negara asing dan subzona perwakilan negara asing dengan kode P2, misalnya ini kantor-kantor diplomat ya. Zona pemerintahan daerah dan subzona pemerintahan daerah dengan kode P3, misalnya ini kantor camat, kantor lurah. Jadi wilayah-wilayah tersebut kodenya P3. Nah, kemudian ada zona perumahan kampung dan subzona rumah kampung, kodenya R1. Kode R itu, kalau tadi kode P, anggap aja P itu pemerintahan, kalau R presidensial. Jadi untuk yang semua yang tipe perumahan kodenya R, cuman beda-beda klasifikasinya. Kalau R1 tadi perumahan kampung dan zona rumah kampung. Sedangkan untuk perumahan KDB yang sedang tinggi, nah KDB itu bisa cek di sini videonya ya, apa itu KDB. Subzona rumah sangat kecil dengan kode R2, rumah kecil dengan kode R3, rumah sedang itu kode R4, biasanya ini komplek perumahan. Rumah besar kode R5, rumah flat bertingkat itu kodenya R6, dan ada zona perumahan vertikal, yaitu rumah susun tuh kodenya R7. Jadi kalau lahan itu
peruntukannya R7. Subzona rumah susun itu adalah dengan kode R7, dan juga subzona rumah susun umum dengan kode R8. Ada juga zona perumahan KDP rendah dengan subzona perumahan KDP rendah dengan kode R9. Zona perumahan vertikal KDP rendah dan subzona perumahan vertikal KDP rendah dengan kode R10. Zona perumahan di wilayah pulau dan subzona perumahan pulau dengan kode R11. Itu tuh residensial ya, jadi kode residensial kodenya R gitu. Kemudian ada zona-zona lain yang untuk keperluan fungsi yang lain, antara lain ada zona perkantoran, perdagangan, dan jasa. Itu biasanya K1, anggaplah K itu komersial ya, jadi K1. Dan pada subzona perdagangan jasa dengan kode K2 ya, subzona perdagangan dan jasa ya, biasanya bangunan kantor apa segala macam ya, pertokoan. Terus zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDP rendah dan subzona meliputi subzona perkantoran KDP rendah dengan kode K3, subzona perdagangan dan jasa KDP rendah dengan kode K4 ya, dan subzona perdagangan dan jasa di wilayah pulau dengan kode K5. Nah itu subzona demikian. Ada lagi zona campuran dan subzona campuran dengan kode C1. Nah zona campuran ini mungkin ada beberapa fungsi yang bisa dibangun di zona tersebut gitu. Nanti ada penjelasannya di episode berikutnya ya. Ada juga zona pelayanan umum dan zona sosial meliputi subzona prasarana pendidikan kodenya S1, kalau kesehatan kodenya S2, ibadah S3, sosial budaya S4 ya, mungkin ini gedung kesenian atau apa, rekreasi dan olahraga dengan kode S5, mungkin lapangan-lapangan olahraga. Terus zona prasarana pelayanan umum dan sosial dengan kode S6, dan subzona prasarana terminal dengan kode S7. Jadi yang sifatnya sarana sosial itu kodenya S ya, S itu sosial, gampang ingatnya jadinya. Kira-kira tadi adalah beberapa kode-kode untuk peruntukan suatu daerah atau wilayah ya, yang diwakili dengan warna-warna dalam peta peruntukan suatu wilayah. Jadi untuk kita yang hendak mau memiliki suatu aktivitas di suatu lahan tersebut atau membeli suatu properti di lahan tersebut, ada baiknya kita tahu peruntukan lahan tersebut. Apalagi properti yang kita beli hendak kita fungsikan untuk suatu aktivitas yang kita mau taruh di situ, misalkan mau buka swalayan, mau buka restoran, mau buka kantor, kita harus cek. Jangan sampai kita udah beli, ternyata nggak bisa peruntukannya, jadi ada repot kan. Harus dalam keadaan yang membingungkan ya, mengubah peruntukan juga nggak bisa, atau misalkan kita udah kadung beli juga jadi repot ya, kan kadung dibeli. Nah jadi langkah pentingnya kita mengetahui peruntukan suatu properti yang hendak kita beli atau kita hendak fungsikan untuk sesuatu tujuan tertentu. Nah kalau ada info atau ada masukan, ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar ya. Juga kita welcome untuk terima segala macam masukan mengenai hal-hal tersebut, atau mungkin ada informasi-informasi tambahan yang hendak disampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan pengetahuan yang baik untuk masyarakat. Setiap zona-zona tertentu itu memiliki subzona yang istilahnya boleh ada kegiatan-kegiatan lain selain yang diperuntukkan di zona tersebut. Misalkan zona R3 ya, saya coba bacakan ya. Dalam subzona R3 itu kan perumahan sebenarnya untuk rumah tinggal. Namun dalam subzona R3 itu boleh ada kegiatan seperti misalkan rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar ya, ini memang peruntukannya ya. Dengan syarat yang berada pada kawasan tersebut yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut: lahan perencanaan sesuai kepemilikan, pemecahan kafling seperti ketentuan luas subzona. Berikutnya juga bisa ada kegiatan rumah flat ya, terus juga bisa ada kegiatan rumah susun, kegiatan asrama, guest house, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, pengobatan alternatif dan seterusnya ya kan. Bisa ada klinik dan poliklinik, ada kegiatan rumah kos. Jadi mungkin itu zona perumahan ya, jadiin rumah kos ya mungkin nggak apa-apa gitu kan, dengan syarat memiliki izin gangguan. Tentu ada SNK-nya ya, syarat dan ketentuannya. Kegiatan panti jompo ya, mungkin dalam komplek perumahan itu ada rumah yang mau dijadiin panti jompo bisa ya, tapi dengan izin gangguan. Rata-rata semua fungsi yang di luar fungsi aslinya dari peruntukan itu, misalnya peruntukan perumahan, kita mau melakukan pertambahan fungsi pasti ada izin gangguan, HO kalau nggak salah namanya. Kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng, vihara dengan syarat mendapatkan persetujuan warga sekitar. Jadi misalnya dalam komplek perumahan ada yang mau bangun masjid, ada yang mau bangun gereja ya, atau sarana peribadatan lainnya. Kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar.
bisa juga ada SPBU bahkan ya kan, kegiatan laundry, misalkan ada yang mau buka laundry di perumahan gitu ya, langgang remaja dengan syarat yang diselenggarakan oleh pemerintah, kegiatan pool taksi, mikrolet dan seterusnya, kegiatan taman bermain, PAUD, kadang-kadang taman kanak-kanak itu kan adanya di komplek perumahan ya, di zona R3 gitu ya kan, dalam satu zona perumahan besar itu tiba-tiba ada yang rumahnya dijadiin taman kanak-kanak ya kan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dibaca di sini, kira-kira seperti itu. Jadi peruntukan ini penting kita tahu supaya kita tahu juga apakah aktivitas yang mau kita letakkan di dalam kafling kita itu cocok dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada, dan juga supaya kita tidak salah beli lahan misalnya, ataupun kita salah menentukan aktivitas di lokasi tersebut. Kira-kira demikian pembahasan mengenai peruntukan. Sampai jumpa di pembahasan mengenai peruntukan berikutnya ya.